Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sempat hangat diperbincangkan, yaitu tindak pidana gratifikasi yang menyebabkan Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam hal ini, IPW melaporkan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023. Pihak lain yang dilaporkan yakni Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 yaitu Supriyatno. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur dari Bank Jateng. Jadi istilahnya ada sebuah cashback. Cashbacknya diberikan jumlahnya 16% dari nilai premi. Dari cashback 16% tersebut dialokasikan ke 3 pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengertian gratifikasi, kemudian yang kedua adalah pemidanaan gratifikasi, yang ketiga adalah prosedur agar suatu gratifikasi tidak dipidana. Simak video sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Jadi pada dasarnya gratifikasi itu pemberian yang beragam bentuknya. Salah satunya adalah berupa rabat atau potongan harga atau diskon, yang dalam kasus yang sedang kita bahas ini berupa cashback dari perusahaan asuransi yang digunakan oleh Bank Jateng. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap itu dilakukan oleh penuntut umum. Jadi, suatu gratifikasi atau pemberian baru bisa dipidana ketika tindakan tersebut termasuk sebagai suap. Suap terjadi ketika gratifikasi atau pemberian sesuatu tersebut berhubungan dengan jabatan orang yang menerima gratifikasi dan menyebabkan pejabat yang menerima gratifikasi tersebut tidak lagi menjalankan kewajiban atau tugasnya sebagaimana seharusnya. Artinya, tidak semua gratifikasi itu bisa dipidana. Hanya gratifikasi yang mengarah ke tindakan suap saja yang bisa dipidana. Sebagai contoh, dalam suatu proyek pembangunan jalan, seharusnya yang menang tender dan berhak mendapatkan proyek adalah PT A, karena secara kualitas PT A yang terbaik dan secara harga PT A yang paling murah. Tetapi kemudian yang dipilih untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan justru PT B, yang sebenarnya pekerjaan dari PT B ini kualitasnya buruk dan harganya mahal.
Ternyata belakangan diketahui bahwa PTB telah melakukan gratifikasi kepada pejabat agar dimenangkan dalam tender dan mendapatkan proyek tersebut. Ini termasuk sebagai gratifikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi pejabat membuat keputusan yang sebetulnya menyalahi aturan dan condong ke arah suap. Oh ya, sebagai informasi bahwa perbedaan antara gratifikasi dengan suap adalah bahwa suap ada meeting of minds, atau sejak awal ada kesepakatan antara si pemberi dan si penerima, bahwa pemberian tersebut dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan tertentu. Sedangkan pada gratifikasi tidak ada meeting of minds, jadi tidak ada kesepakatan antara si pemberi dan si penerima bahwa pemberian tersebut dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan tertentu. Nah, yang dipidana adalah gratifikasi yang mengandung unsur meeting of minds, yaitu gratifikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu kebijakan tertentu, yang tadi bisa dikategorikan sebagai suap. Selain itu, nilai dari gratifikasi juga berpengaruh terhadap beban pembuktian bagi pejabat dan jaksa penuntut umum ya. Jadi, jika nilai gratifikasi di bawah 10 juta, maka pada persidangan nantinya jaksa yang harus membuktikan bahwa pejabat tersebut bersalah. Namun, jika nilai gratifikasi 10 juta atau lebih, maka di persidangan nantinya pejabat yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sesuai dengan pasal 12B ayat 2, penerima gratifikasi yang termasuk dalam kategori suap bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun sampai dengan paling lama seumur hidup, adapun dendanya berkisar 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Penerimaan gratifikasi tidak bisa dipidana jika dilakukan sesuai prosedur. Dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 hari paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik negara atau menjadi milik penerima. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, pejabat yang menerima suatu gratifikasi tidak dipidana jika dia melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Jadi, ada semacam transparansi yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gratifikasi. Nantinya, KPK akan memutuskan apakah gratifikasi tersebut boleh dimiliki oleh pejabat yang menerimanya atau justru harus diserahkan kepada negara dan menjadi milik negara. Lebih lanjut, ketentuan dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. Ayat 5, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Jadi, setelah pejabat yang menerima gratifikasi menyampaikan laporan transparansi ke KPK, maka KPK akan menetapkan keputusan kepemilikan gratifikasi tersebut dalam waktu 30 hari. Penetapan KPK tersebut wajib disampaikan ke pejabat yang bersangkutan dalam waktu 7 hari kerja sejak dibuat. Lalu, bagaimana jika gratifikasi kemudian diputuskan menjadi milik negara oleh KPK? Dalam pasal 17 ayat 6 diatur bahwa penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Artinya jika KPK menetapkan bahwa gratifikasi tersebut menjadi milik negara,
maka pejabat yang menerima gratifikasi tersebut harus menyerahkan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 7 hari untuk dimasukkan ke kas negara. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!